Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Teman-teman, pada kesempatan sore ini saya ingin memperlihatkan ke teman-teman semua kemajuan di dalam mengobati ternak endok kita yang kemarin dalam proses pengobatan. Oke teman-teman, pada video ini saya melakukan pemantauan ya terkait dengan perkembangan kesehatan ternakan endok yang ada di kandang saya. Ini adalah penampakan dari beberapa ternakan endok yang beberapa hari yang lalu kondisinya sangat memprihatinkan teman-teman. Banyak yang kurus dan terkena flu ya, karena mungkin dari kualitas udara kalau di malam hari ini, kalau di luar sangat dingin. Dalam kesehariannya ternakan endok saya ini tidak saya masukkan ke dalam kandang teman-teman, dikarenakan kalau dimasukkan ke dalam kandang mengingat ada yang mengeram dan pasti di situ akan terjadi perkelahian antara yang di dalam pengeraman dan yang ada di luar. Ada beberapa telur yang kemarin terpantau pecah ya, dikarenakan perkelahian yang tidak bisa dihindari dari koloni endok satu dengan yang lain. Jadi dengan adanya perkelahian itu saya memutuskan untuk tidak memasukkan ternakan endok di dalam kandang, sehingga di dalam kandang relatif sepi ya, dan bisa menjadikan yang masih mengeram itu fokus dalam proses pengeramannya. Oke teman-teman, bisa dilihat keadaan ternakan endok yang kemarin dalam fase pengobatan sudah cenderung membaik ya. Terlihat tubuhnya sudah mulai gempal-gempal dan nafsu makannya pun juga sudah mulai stabil, terlihat dari tembolok yang penuh terisi dengan makanan. Di bawah dasar lantai kandang umbaran yang ada di kandang saya ini terlihat ada semacam tanah ya. Ini bukan tanah teman-teman, melainkan ini adalah kasgot yang saya bawa dari kandang magot dan saya taruh di sini, sehingga ternakan endok saya ini memakan magot dari yang dewasa hingga yang masih kecil-kecil. Dikarenakan kandungan protein magot yang masih kecil-kecil di bawah umur 1 minggu itu memang sangat tinggi kandungan proteinnya teman-teman, bila dibandingkan dengan magot yang usianya di atas 2 minggu atau 14 hari atau siap panen. Sehingga dalam fase pengobatan sangat cepat ketika kita mempunyai endok dengan diberi makan magot yang usianya masih di bawah 1 minggu. Maksimal 1 minggu itu masih bagus-bagusnya. Kalau sudah di umur 10 hari ke atas sampai 20 hari, itu kandungan proteinnya akan berkurang, walaupun tidak semuanya berkurang. Oke teman-teman, dalam penambahan protein hewani di kandang saya ini menjadikan ternakan endok yang tadinya tidak nafsu makan dengan racikan pakan yang ada di wadah pakan, dia memilih untuk mencari magot yang ada di dasar lantai kandang. Ini sangat penting untuk memacu ya nafsu makan ternakan endok saya yang masih dalam proses penyembuhan. Kebanyakan endok yang masih sakit, dia tidak terlalu doyan ya dengan racikan pakan yang kita sediakan di kandang, sehingga dia lebih berdiam diri, karena yang namanya pakan racikan itu kan tidak bergerak teman-teman. Tetapi berbeda dengan yang ada di kandang saya mempunyai hewan khusus pakan endok ya, yaitu magot. Sehingga ketika magot itu diletakkan di dekat ternakan endok yang masih dalam proses penyembuhan, dia akan mengejarnya karena tertarik dengan gerakan magot yang bisa dikatakan menantang untuk dia kejar dan dia makan. Oke teman-teman, ketika teman-teman tidak mempunyai magot, bisa teman-teman memberikan ternakan endoknya seperti katak ya, katak kecil, anak katak kecil. Kalau bahasa Jawanya ya percel lah. Teman-teman bisa mencari percel itu atau katak kecil ya, katak hijau, tapi teman-teman jangan katak yang hitam.
katak hijau di sawah ataupun di sungai, monggo silakan untuk diberikan ke ternakan enroknya dalam keadaan hidup. Jangan dimatikan teman-teman, sehingga ternakan enrok yang masih proses penyembuhan ini bisa tertarik dengan pakan yang kita sediakan. Begitupun dengan cacing tanah. Kalau teman-teman di daerah kandangnya itu ada tempat untuk berkembang biak cacing tanah, bisa teman-teman mencarinya dan memberikannya ke ternakan enrok di kandang teman-teman semua. Jadi dalam proses penyembuhan, ketika kita tidak mempunyai racikan pakan yang dengan protein tinggi yang pabrikan, teman-teman bisa memberikan serangga-serangga kecil ya, yang bisa teman-teman cari di area kandang atau di daerah teman-teman. Bisa wujudnya katak, anakan katak, bisa wujudnya cacing tanah, bisa wujudnya belalang, bisa wujudnya maggot. Jadi dalam porsi pemberian pakan untuk hewan atau serangga untuk ternakan enrok kita ini tidak ada batasan teman-teman. Proses penyembuhan sangat penting ya. Di samping kita bisa memberikan obat-obatan ataupun obat pencegahan bagi ternakan enrok yang masih sehat, itu tidak masalah. Bisa diberikan protein tambahan yang wujudnya adalah serangga, sehingga ternakan enroknya tetap nafsu makan. Yang terpenting dalam proses penyembuhan ini adalah nafsu makannya teman-teman. Ternakan enrok yang tidak mempunyai nafsu makan yang tinggi akan memperlambat proses penyembuhan. Ternakan enrok yang fokusnya hanya minum air saja nanti akan kembung dan akhirnya dia akan mati. Proses pemberian pakan yang proteinnya tinggi ini sangat penting dalam proses penyembuhan ternakan enrok kita, sehingga berat badan enrok akan kembali normal. Tetapi perlu diingat teman-teman, pemberian pakan protein tinggi bagi teman-teman yang memberikan pakan pabrikan ini juga harus ditakar. Jangan sampai kita terlalu fokus dalam pemberian pakan protein tinggi pabrikan sehingga terjadi obesitas ke ternakan enrok kita yang betina dewasa. Kalau ini terjadi teman-teman, maka produktivitas ternakan enrok kita yang betina dewasa ini pasti akan terganggu, sehingga bertelur pun akan macet ya. Jadi pakan bagus pun bisa menghambat produktivitas telur. Pakan jelek sudah pasti akan menghambat produktivitas telur. Jadi yang namanya pakan itu yang sedang-sedang saja kandungan protein dan karbohidratnya. Paling amannya ya protein hewani teman-teman. Bisa diberikan maggot, bisa diberikan keong sawah, bisa diberikan cacing, bisa diberikan semacam serangga ya. Kalau teman-teman telaten mencari keong di sawah, mencari anakan katak di sawah, itu bisa diberikan ke ternakan enroknya yang sudah dewasa maupun dalam proses penyembuhan. Karena yang namanya hewan teman-teman, yang namanya hewan itu ketika kita melihat ternakan enrok kita ada serangga yang lewat di depannya, pasti dia akan tertarik untuk mengejarnya. Proses ketertarikan ini bisa memicu nafsu makannya semakin lahap ya dalam proses penyembuhan, sehingga dalam proses penyembuhan akan semakin cepat. Mungkin itu ya teman-teman yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf suara saja agak parau. Kemarin sempat tepar teman-teman karena masuk angin ya, dan ini ada batuk flu karena hawanya memang sangat dingin ya. Saya aktivitasnya di luar rumah terus 24 jam. Jadi pagi saya bekerja marketing, muter-muter, dan bila melihat kandang yang enrok yang bagus saya akan mampir, dan begitu seterusnya. Jadi memang sangat terkena angin ya badan, jadi kurang fit kalau tidak dibarengi dengan pemberian multivitamin untuk badan saya. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Semoga teman-teman tetap sehat, selalu sehat. Ini musimnya musim pancaroba, banyak yang tidak sehat ya. Jadi jaga kesehatan teman-teman dan sukses selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Pelesiran Kandang.